SMA kan karena mungkin dilihat agar mendapat pengalaman baru. Syekh Majid rahmatullah hafizahullah taala, beliau memberi keringanan kepada santri-santri, terutama santri Indonesia yang akan belajar di sini, karena nah, sudah pagi itu saya di Sholatiyah, pulang zuhur jam 1, balik terus saya istirahat. Sorenya terkadang saya ke Masjidil Haram untuk tahfidzul Quran di Syekh Siraj. Beliau juga Syekh Siraj salah satu pengajar Al-Quran di Sholatiyah. Terus saya pulang ke rumah, setelah itu maghrib saya balik ke rumah, saya persiapan mandi segala macam. Sebelum Isya saya sudah berangkat ke Rusaifah, ke majelisnya Syekh Dr. Muhammad bin Ismail Az-Zain di Majelis Riyadul Jannah di Rusaifah. Ya, jadi malam sudah setelah majelis Syekh Muhammad balik istirahat. Ya gitu setiap hari. Persiapan besok. Kegiatan besok ya. Apa yang antum ambil dari kegiatan ini semua? Seperti apa maksudnya? Maksudnya manfaatnya, kelebihannya. Manfaatnya alhamdulillah, selama kita masih muda, manfaatkan waktu. Jangan, apalagi kita kesini niat utama kita ke Mekah ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kalau bisa kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya contohnya sibukkan diri kita dengan belajar. Mumpung kita masih di Mekah, masih banyak majelis-majelis di sini, masih syekh-syekh di sini, para masyayikh di sini masih sehat-sehat. Ya kita datangi beliau, kita minta berkah ke beliau. Ya. Lika-likunya bagaimana lika-likunya? 24 jam. 24 jam ya, intinya kita pintar-pintar mengatur waktu kan, pintar-pintar mengatur waktu. Jadi waktu istirahat kita pakai istirahat, waktu kita belajar pakai belajar, waktu kita mengaji pakai mengaji. Ya, demikian. Mungkin ada yang paling berkesan selama belajar di sini. Paling berkesan, kalau untuk kesan banyak ya. Karena pertama kita tinggal di tanah haram, jadi sungguh luar biasa kesannya tinggal di sini. Bayangkan hampir setiap hari kita lihat Ka'bah. Hampir setiap hari kita lihat. Setiap Ka'bah. waktu kita bisa. Iya bisa kalau kita mau. Ya terus tetap bisa ke Masjidil Haram untuk ibadah, untuk sholat, tawaf, umroh kapanpun kita akan mau. Terus selebihnya kan kita manfaatkan untuk belajar, untuk ngaji ke masyayikh-masyayikh di sini juga. Dan itu tidak didapatkan di negara lain ya, selain di Mekah ini ya. Ya alhamdulillah iya kan ada Ka'bah. Masya Allah. Itu magnetnya benar. Magnetnya dari Ka'bah dan Masjidil Haram. Bagaimana pengalamannya atau ada kisah hal yang menarik nih yang bisa dibagikan ketika belajar di Sholatiyah ataupun di masyayikh yang lain? Ya benar. Jadi kisah atau yang bisa digali sisi positifnya, sisi baiknya. Jadi kita belajar di Mekah ini, kita langsung belajar mutola'ah kepada ulama yang mengarang kitab itu sendiri. Masya Allah. Jadi berkahnya luar biasa. Nikmat ya. Terutama di Sholatiyah, alhamdulillah beberapa kitab karangan masyayikh Sholatiyah itu yang kita pelajari. Terus berkahnya luar biasa. Jadi di Sholatiyah itu banyak kitab pelajarannya. Salah satunya Kutubus Sittah kita hatamkan min awal ila akhirih selama 4 tahun. Jadi luar biasa keberkahannya. Jadi kita langsung talaki kepada masyayikh sampai khatam dan mendapatkan sanad kita Kutubus Sittah dan beberapa kitab tafsir, fikih, usul fiqh dan lain-lain. Yang luar biasa ya. Ya itu yang luar biasa. Jadi luar kita biasa. ngaji kitab langsung dari yang ngarang benar Ustaz. Ya. Jadi kita belajar langsung yang mengarang kitab itu yang mengajari kita. Atau paling tidak adalah yang ngarang gurunya yang mengajar gitu. Benar. Atau pipa kedua. Sanad kedua dari pengajar, dari pengarang. Dari banyak kitab yang benar. Seperti karangannya Syekh Abdullah Lahji, Syekh Hasan Masyar, Syekh Sayyid Alawi, dan Syekh Muhammad benar.
dan Karena sebagainya. Allah yarham, beliau-beliau ini dulu adalah pengajar di madrasah. Benar, alhamdulillah pengajar dan juga alumni. Salah satunya saya Fadilatul Alamah Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad. Beliau salah satu alumni Madrasah As-Salatiyah dan juga mengajar di Madrasah As-Salatiyah, dan beliau Syekh Hasan Al-Mashad adalah qadi pertama di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Hasan Al-Mashad. Jadi beliau dulu pernah berwasiat ketika sebelum beliau wafat, saya akan wafat sebelum tahun 1400. Dan beliau wafat tahun 1399 Hijriah. Masya Allah. Dan ketika beliau wafat, Allah yarham Syekh Hasan Al-Mashad, ketika beliau wafat, selama 1 minggu di Mekah terjadi mendung. Sampai di Masjidil Haram setiap hari kunut nazilah, dikira bala akan turun. Luar biasa. Jadi Allah mencabut ilmu dari dunia ini dengan mencabut nyawa para ulama, dan beliau minal awliya'il arifin, minal ulama, dan Masya Allah luar biasa keberkahan yang bisa digali dari para masyayikh di sini. Dan juga beberapa seperti Syekh Yasin Musnidud Dunya, Allah yarham Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, yaitu beliau digelari dengan Musnidud Dunya. Jadi hampir rata-rata ulama mengambil sanad keilmuan di beliau. Dari Syekh Yasin. Dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau asli Padang, Sumatera Barat. Cuman besarnya beliau di Mekah, wafat di Mekah dan menjadi mudarris kubar di Mekah. Menjadi salah satu masyayikh kubar besar di Mekah Al-Mukarramah. Mungkin antum tahu beberapa ulama atau alumni ulama Nusantara yang keluaran dari Mekah ini, mungkin siapa aja yang kalau itu tahu? banyak, khususnya di Lombok, ya, khususnya di benar. Lombok. Lebih khusus Lombok atau umum di Indonesia banyak. Jadi ulama yang asli Nusantara yang menjadi pembesar di Mekah banyak, atau yang lulusan dari Mekah banyak. Salah satunya ulama Indonesia yang menjadi ulama besar di Mekah Al-Mukarramah yang saya sebutkan barusan. Salah satunya Syekh Yasin Al-Fadani, terus kedua Syekh Muhsin bin Ali Al-Musawa. Syekh Muhsin Al-Musawa ya, pengarangnya kitab Faidul Khabir itu Nah, ya? iya benar, pengarang kitab Faidul Khabir. Beliau salah satu juga alumni Madrasah Salatiyah dan pengajar di Madrasah Salatiyah, yaitu Sayyid Muhsin Al-Musawa Al-Falimbani. Beliau dari asli Palembang, Sumatera Selatan. Dan juga beberapa ulama, yaitu salah satunya Allah yarham Syekh Abdul Fattah Rawah. Abdul Fattah Benar, dari Sumatera, Kabupaten Rawu. Jadi Rawah dari itu, Riau mungkin ya? Iya, dari Riau, dinisbahkan kepada tempat beliau Syekh Abdul Fattah Rawah. Beliau mengajar di Masjidil Haram, salah satu pengajar di Masjidil Haram, dan imam sekarang Syekh Saleh bin Humaid itu murid beliau. Imam Masjidil Haram yang sekarang, Syekh Saleh bin Humaid masih aktif menjadi imam Masjidil Haram sampai sekarang. Itu adalah murid dari Syekh Abdul Fattah Rawah. Allah yarham. Iya. Untuk di Lombok sendiri yang paling masyhur itu yang saya dengar itu adalah Syekh Zainuddin ya. Ya, mungkin antum bisa ceritakan sedikit perjuangan beliau mulai dari menuntut ilmunya sampai Masya Allah sekarang diakui oleh di Indonesia sebagai pahlawan ya, pahlawan nasional. Mungkin antum bisa ceritakan sebagai apa, orang Lombok sendiri atau santri Lombok sendiri. Jadi murid dari beliau. Iya benar. Jadi beliau Syekh Zainuddin Ibn Abdul Majid, beliau dulu ke Mekah itu masih usia kecil. Jadi saya kurang ingat tahun tepatnya beliau ketika berangkat ke Mekah, tapi saya pernah baca dan pernah dengar juga dari para masyayikh di Lombok. Beliau ke Mekah itu masih usia kecil, dan beliau mukim di Mekah, tinggal di Mekah kurang lebih selama 13 tahun. 13 tahun 13 ya? tahun beliau mukim di Mekah dan belajar ke beberapa masyayikh kubar di Mekah. Salah satunya Syekh Yasin Syekh Hasan Al-Mashad, kedua Sayyid Amin Al-Qutbi, ketiga Syekh Salim Rahmatullah, dan juga Sayyid Alawi, abahnya dari Sayyid Muhammad. Dan beberapa masyayikh, salah satunya Sayyid Muhsin Al-Musawa juga guru beliau. Syekh Zainuddin itu
beliau pun mendirikan organisasi benar di Lombok, benar di Lombok, yaitu NW ya, Madrasah Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon. Termasuk tadi sudah diceritakan sanawiyah dan aliyahnya dari Iya antum pun benar ya, NW juga. NW ya? juga benar. Jadi beliau ketika ceritanya beliau ketika pulang dari Makkah Al-Mukarramah, jadi Syekh Zainuddin dulu pulang, beliau karena perintah dari guru beliau yaitu Syekh Hasan Al-Masyad. Oh, sama Syekh Hasan Mansad Benar, udah suruh pulang. Udah cukup kamu belajar di Mekah, silahkan pulang ke Lombok, ke tempatmu, ke asalmu. Jadi dulu ketika waktu itu Syekh Zainuddin sebenarnya ingin nambah 1 tahun lagi untuk memperdalam usul fiqh. Jadi ketika beliau sowan menghadap ke Syekh Hasan Al-Masyad, sudah Zainuddin, cukup sampai sini, kamu pulang ke Lombok. Dilempar sujadah beliau, menandakan sudah diberi izin untuk pulang ke Lombok. Akhirnya beliau pulang ke Lombok, dan ketika beliau sampai ke Lombok tidak langsung mendirikan organisasi. Jadi beliau berdakwah dulu. Pertama kali yang beliau ajar di Lombok adalah cara orang bersalam, karena pada waktu itu orang Lombok masih salah cara mengucap salam. Dan juga pada waktu ketika beliau pulang itu, orang Lombok itu masih banyak yang berpaham animisme. Animisme itu adalah paham yang menyembah patung. Ya benar. Jadi beliau berdakwah pertama kali, tidak langsung mendirikan organisasi. Iya, Dakwah terlebih dahulu. Dan juga beliau ketika pertama berdakwah namanya di Desa Pancor. Di Desa Pancor, Lombok Timur. Pertama kali beliau berdakwah, beliau ditolak oleh masyarakat Pancor. Beliau ditolak karena dikira membawa pemahaman Wahabi pada waktu itu. Karena lulusan dari karena lulusan dari Timur Tengah, Padahal terutama di Mekah. Padahal tidak semua yang lulusan dari sini itu berpaham Wahabi kan? Benar. Kemudian setelah beliau ditolak di Pancor itu beliau gimana dakwahnya? Beliau tetap keinginan yang kuat, semangat yang kuat, beliau melanjutkan dakwahnya. Akhirnya lama kelamaan beliau diterima oleh orang sana. Beliau akhirnya mendirikan madrasah. Nama madrasahnya Pondok Pesantren Al-Mujahidin, pertama kali yang didirikan oleh beliau sebelum adanya organisasi Nahdlatul Wathon. Oh, jadi sebelum mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, Syekh Zainuddin ini mendirikan pondok pesantren dulu ya? Benar, mendirikan pondok pesantren. Waktu itu sudah ada pesantren di Lombok, sudah ada pesantren atau emang yang didirikan oleh Syekh Zainuddin ini adalah yang pertama kali di tanah? Sepertinya itu pondok pesantren yang pertama kali di NTB. Karena pada waktu itu masih jarang ada tuan guru di Lombok. Orang Lombok masih banyak yang awam pada waktu itu. Makanya sangat luar biasa jasanya Syekh Zainuddin, terutama di Lombok, di NTB, dan lebih luasnya lagi di Indonesia. Sampai berpengaruh sampai saat ini. Benar, dan alhamdulillah kemarin beliau sudah diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Beliau sudah diangkat menjadi pahlawan nasional dan dihadiri oleh putri-putri beliau dan juga cucu-cucu beliau. Sampai saat ini NW masih alhamdulillah masih mengibarkan sayapnya. Dan NW sudah hampir, di Indonesia kan ada 33 provinsi. Ada 33 provinsi. Benar. 34 mungkin ya. Dan NW itu hampir sudah masuk, madrasah NW itu hampir ke seluruh provinsi Indonesia. Ya, benar. Luar biasa ya, sudah kisah-kisahnya, pengalamannya juga background pengalaman ya, segala macamnya. Mudah-mudahan manfaat juga buat teman-teman sekalian yang menonton channel ini. Mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman di rumah yang menonton ini, teman-teman yang masih ada di Mekah sekarang ataupun yang ingin berangkat ke Mekah. Karena antusiasme dari Lombok untuk berangkat ke sini itu sangat besar sekali. Benar. Jadi pesan-pesan saya kepada teman-teman yang masih di sini ada niat untuk belajar ke Mekah, terutama ke Mekah, jangan lupa untuk senantiasa semangat belajar,
perdalami bahasa Arab, perdalami ilmu alat, nahwu, shorof, balaghah dan lain-lainnya. Karena kita belajar di Mekah ini tidak seperti belajar di Indonesia atau di Lombok. Jadi di sini itu langsung kita membaca kitab di depan syekh. Jadi sangat perlu ilmu alat itu, sangat perlu juga bahasa Arab itu. Dan juga teman-teman jangan pupus harapan. Sekarang di Sholatiyah masih keadaan aman. Jadi yang mengatakan bahwa Sholatiyah itu dimasuki oleh paham-paham Wahabi itu tidak benar. Itu semuanya hoak. Jadi masih Sholatiyah itu manhajnya, kurikulumnya masih sama seperti 150 tahun yang lalu. Ya mungkin hanya itu, demikian dari pesan-pesan dari saya. Insya Allah, terima kasih banyak ya. Insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibroh, dapat mengambil manfaatnya. Amin. Dan sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya dengan bintang tamu yang spesial yang insya Allah akan banyak menggali tentang perjalanan kisah selama belajar di Mekah dan dari tentang masyaikh-masyaikh Mekah ya, khususnya. Ya. Ingat jangan lupa untuk di like, di komen dan juga di share ke teman-teman yang lain supaya kebaikan-kebaikan kita bertambah. Ya. Dan yang paling penting itu di subscribe dan dinyalakan lonceng merahnya ya. Agar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.